Nggak taunya makhluk yang merupakan anak dari seorang wanita yang mulia. Disembah pula, dikasih gelar Tuhan pula. Macam mana lah ini? Nggak tahu malu Oten itu. Kristen itu nggak tahu malu. Nggak mau tahu malu, nggak pernah belajar, ya tak? Cuma dogma dia terima dari kecil, yakini saja. Ya, ini seperti ada itu. cute Gemini, masya Allah, Ceng Ayu cute Gemini, Ceng Ayu cute, masya Allah, masya Allah. Jadi Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Jadi Oten mengatakan Yesus Tuhan. Timbul pertanyaan, Tuhan di mana? Kan begitu. Nah, kalau di pinggiran langit, ya langit juga namanya ya Bang. Tetap langit, emperan bumi. Tetap ya, bumi. Tetap bumi ya Bang. Ya nggak bisa dong kalau gitu. Bumi nggak bisa. Mau di mana? Oh, Tuhan di laut, laut pun di bumi. Itu juga jadinya. Jadi namanya maju kena mundur kena tuh Bang. Iya. Ya kan namanya opo iki opo. Ya seperti itulah. Iya Bang HMA. Sebenarnya yang Abang sampaikan itu benar, tepat sekali, karena Romawi itu mengadopsi atau merampok nama baginda Yesus untuk tujuan tertentu, yaitu pemungutan pajak, pengampunan dosa pakai karcis, sehingga pajak masuk ke negara. Diperalatlah nama Yesus ini karena menguntungkan, jadi nggak dilepas sama Romawi. Namun Romawi memasukkan ajarannya lewat penyisipan pada bidang-bidang ketuhanan. Contoh, sebelum Masehi pada tahun 49 sebelum Masehi teman-teman, berarti tahun minus. Ya tahun minus Bang Ammar, minus loh, minus tahun minus. Kalau tahun minus berarti ya sejumlah, ya belum lah kan tahun minus Bang, kan belum tahun 0, masih tahun minus. Tahun sebelah kiri nih, pada tahun 49 itu Julius Caesar, nama besar kan, Julius Caesar sampai dengan tahun 44 akhirnya diracun. Julius Caesar mempunyai keponakan yang diangkatnya menjadi anak angkat Julius Caesar ini namanya Octavian. Octavian ketika ayah angkatnya sudah mati, akhirnya Octavian memerangi pamannya, abangnya Julius Caesar, dari istri ayahnya yang berbeda. Julius Caesar punya abang dari mama yang berbeda. Si Octavian ini ketika dia akhirnya menjadi kaisar karena dia pandai perang dan selalu memenangkan perang dan juga mengalahkan pamannya sendiri, yaitu Mark Antony, di mana Antony merebut Cleopatra dari Julius Caesar. Cleopatra di Mesir. Pada saat Kaisar Octavian memegang tampuk tahta, namanya diganti Augustus. Kaisar Augustus ini memerintah dari tahun 44 sampai dengan tahun 27 Masehi. 27 sebelum Masehi, maaf. Nah, setelah itu, ini pentingnya, diteruskan oleh Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius inilah yang bersama dengan orang-orang petinggi Romawi menobatkan Kaisar Agustus yang tadinya sudah meninggal. Dia menggantikan, angkat telurlah dia. Diangkatlah Kaisar Agustus jadi Tuhan. Saya ulang.
anak angkat Julius Kaisar ketika menjadi raja, menjadi kaisar, berganti namanya dari Octavian menjadi Augustus. Berakhir kekuasaannya pada tahun 27 sebelum Masehi, minus tahun min 27. Digantikan Tiberius. Tiberius ini berkuasa sampai dengan tahun 14 Masehi. Zamannya Pontius Pilatus, zamannya Baginda Yesus. Zamannya Baginda Yesus. Nah, sabar dulu, sabar apa? Permisi dulu, permisi Mas, permisi Bu, permisi Pak, gitu dong. Kalian ini. Itu Mardan, itu ponakannya suruh diam dulu, Mardan, ponakannya itu, oi. Ponakannya ribut itu pagi-pagi, Mardan ini. Nanti dulu Bang Jonathan kalau mau menyampaikan, izin dulu lah Bang Jonathan, mohon maaf saya bisa nggak mau menyampaikan sesuatu atau bertanya, kan enak jadi ya Bunda ya. Gitu loh. Apa boleh memotong Bunda? Boleh Bunda. Mardan itu ponakannya, aduh kamu turun dulu itu ponakannya lagi ribut. Woi. Ponakan kamu itu. Masih ditanya Ustadz tadi dulu. Ustadz tadi Caca nggak konek. Bunda tadi tanya apa sih Bunda? Duh ribut banget. Itu pembual itu Bunda itu pembual. Oke, gini Bang Jonathan, dengarkan saya. Bunda belum selesai narasinya, nanti saya kasih kesempatan. Jangan khawatir Bang Jonathan, di komal saya Kristen diberikan karpet merah. Tenang, jangan khawatir, tapi selesaikan dulu narasi Bunda, oke? Ya. Oke Bang Jonathan. Pajangan, buahnya langsung aja. Iya, Abang. Silakan Bunda, selesaikan Bunda, silakan. Sabar. Abang saja Bible abang kepanjangan. Mana ada Torah itu menjadi bagiannya Yesus, nggak ada. Abang masukkan ke dalam perjanjian baru. Gimana sih? Oke. Kaisar Augustus itu setelah dia meninggoy, maka kaisar yang melanjutkannya yaitu Tiberius menobatkannya jadi Tuhan. Kaisar Tiberius ini yang berkuasa ketika Yesus masih hidup. Dia mengangkat Pontius Pilatus menjadi gubernur Yerusalem. Jadi kalau ternyata ada pesan khusus dari kaisar satu kepada kaisar lainnya untuk bersiap-siap menobatkan nanti Yesus ini menjadi Tuhan, untuk mengulang sejarah Romawi. Lah nyatanya baru dalam konsili kan. Pakai bualan gitu. Loh, coba Abang, coba ceritakan kepada saya tentang, kalau Anda memang orang Kristen, ceritakan kepada saya tentang konsili Nisea. Tahu sama ngapain konsili? Ayo. Itu aja temanya apa? Tema lah. Konsili Nisea itu kan tentang bagaimana ketuhanan Yesus baru dimunculkan, baru dijadikan masuk dalam tema seminar atau konsili di Nisea. Baru jadi Tuhan Bang. Tapi pelan-pelan anak Tuhan dulu tuh Bang. Nggak langsung ujuk-ujuk Bang. Lewat konsili. Rapat-rapat, meeting, seminar gitu loh Bang. Seminar bernama konsili Nisea menghasilkan Yesus anak Tuhan dulu. Nggak langsung loncat jadi Tuhan Bang. Pembahasannya begitu, anak Tuhan. Coba Abang sampaikan kepada saya sejarah kekristenan. Sejarah Bible. Tuhan dalam kekristenan bisa mati supaya habis mati yang bersangkutan nggak tahu menau baru nanti jadi Tuhan. Sama Kaisar Augustus. Kaisar Augustus digadang-gadang oleh Tiberius, bosnya Pontius Pilatus, jadi Tuhan. Berulang kembali, maka Yesus disetel untuk jadi Tuhan. Supaya peristiwa Kaisar Agustus terulang kembali.
Emang dia Tuhan. Tuhan. Si abang kalau nggak ada ilmu ya susah juga bang. Ya udah turun aja ya Bang Ngurut-ngurut, Jonathan. Wah, itu temanya apa sih? Temanya apa itu? Gak ada ilmunya dari tadi bertanya nggak jelas. Iya ini Apa menggerutu-gerutu itu? nggak tentu. Tuhannya buat anggur masalahnya. Temanya Mas kalau kesini jangan cuma dumel, nanti Anda dimarahin Mas Erwin tuh, abang dari kita. Masa naik sini cuma ngedumel, gerutu-gerutu ya? Nggak gitu loh mas, ajaran Yesus gitu, gimana sih? Maksa betul Yesus jadi Tuhan. Tunggu dulu, seminar dulu, konsili dulu. Tuhan kok hasil seminar sih? Jadi banyak panitia waktu itu pembentukannya bun. Banyak konsili. Banyak. Tapi lucunya gini, panitianya itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitianya itu dibentuk oleh juragan bernama Kaisar Konstantin. Sang juragan itu tahu bahwa di luar gedung konsili, di luar gedung seminar, itu mayoritasnya orang yang nggak mau nuhankan Yesus. Makanya suasana seminar disetel. Anastasius akhirnya dimarahin oleh Arianus. Arianus yaitu pemimpin dari yang mayoritas Kristen kala itu yang nggak mau nuhankan Yesus. Dimarahin sama Arianus di depan peserta seminar. Berkelahi tinju-tinjuan antara Arianus dengan Anastasius. Kata Arianus, mengapa kamu menuhankan yang bukan Tuhan? Kata Anastasius, maaf mas, ini pesan sponsor. Gitu. Iya. Kencengin tab-tabnya teman-teman, kencengin tab-tabnya ya, dan juga posting ulang dan juga share-sharenya. Ini mohon izin Bunda, saya motong dulu. Mohon izin Bunda, ya biar barangkali beliau Bang Parija. Ini Bang Parija ini Muslim apa Kristen abang? Bang Parija monitor. Kalau nggak monitor, mohon izin saya turunkan ya. Bang Parija monitor nggak? Bang Parija. Aduh. Oke, saya hitung 1 sampai 10. Udah, jangan lama-lama Ustaz, jangan lama. Mau dengar Bunda bernarasi. Malas Lanjut Bunda, lanjut. Mending dengar Bunda ketimbang harus menunggu orang yang nggak ada akhlak gitu. Lanjut Bunda, lanjut. Jadi ketika mereka berkelahi, sayangnya ini nggak dimasukkan ke dalam Bible. Gitu abang dah Gus Miftah. Gak dilebokno ke dalam Bible. Yang lucu. Nah, ini kita buka bukunya. Buka buku ya, buka buku. Buka buku dong teman-teman. Buka buku. Nah, buka bukunya, buka. Buka narasi. Nah, buka, ini. When the church was young, tatkala gereja masih enom, masih ting-ting. Ini namanya buku gereja ting-ting. Masya Allah ya Bunda punya segala buku, Masya Allah. Alhamdulillah seadanya Jeng Ayu. Tatkala gereja masih ting-ting, perawan ting-ting, masih muda, masih baru. Bunda punya siap. buku kitab pelangi yang palangnya pelangi itu kayak punya Jonathan. Pelangi. Izin tapi sih Bunda namanya? nih, Bunda masih hutang ke Caca Bunda. Ya, saya juga mau diborongin buku Bunda. Iya. Bunda masih hutang ke Caca Bunda. Pokoknya Caca lagi nungguin judul bukunya. Izin Bang Spakbol bentar, ini Bunda Iya, janjinya lanjut. mau kirimin judul buku supaya bisa jadi amal jariah. Ini belum dikirimin judul buku ini sampai sekarang. Wah, bahaya ini. Tadi tegur apa ini Ustadz Miftah ini. Gimana Gus? Ya, saya juga ini mau ada yang borongin buku katanya. Subhanallah. Teman-teman. Ini tatkala gereja masih ting-ting, masih muda. Voices of the early
fathers. Hah? Suara-suara dari bapak-bapak awal. Waduh, bapak-bapak awal. Ini ditulis oleh seorang bishop ini. Bishop, uskup. Marcellino di Ambrosio. Waduh. Waduh, ini serigala dari mana ini? Tiba-tiba serigala musang berbulu serigala berbulu musang, gimana ini? Jangan marah lah, Bang. Mau ngacau remaja biasa, Bunda. Orang kayak gitu nggak ada ilmunya, cuma congor doang, ngomong-ngomong tok. Iya, betul Bang Spakbor. Nah, ini peristiwa-peristiwa besar dalam kekristenan. Wah, ini dia. Oh, mulai dari senturi circa 30 Masehi, meninggalnya dan bangkitnya Yesusnya kan gitu ya, teman-teman. Wah. Ini teman-teman. Lanjut. Ternyata teman-teman. Nah, ini konsili ini. Seminar di Nisea, seminar nih. Seminar Nisea 325 Masehi, Konstantinus itu mengupayakan menjamin pelaksanaan pertama kali seminar ekumene di Nisea. Tetapi ada tapinya. Sebagai bonus seminar, Athanasius menjadi bishop, jadi uskup di Alexandria. Yang tadi bertinju dengan Arianus. Di luar gedung seminar, orang-orang itu tidak nuhankan Yesus. Tapi Athanasius mengikuti pesan sponsor. Maaf mas, iki pesan sponsor. Dan ternyata ketika Konstantin meninggal, penerusnya diteruskan oleh yang pro kepada Arian, yaitu putranya Konstantin. Bapak memusuhi Arianus, Wanae punya pendapat berbeda. Di tahun 339, Athanasius dipos. Kalau pos artinya menduduki posisi. Kalau dipos, dicopot dari posisi. Saya ulang. Ini nggak ada di gereja lo, nggak ada ini. Athanasius dicopot dari posisi alias dipos, copot dari posisinya oleh Wanae Konstantin, namanya Konstantius. Flees, to Rome, ngacir, melarikan diri ke Roma. Ke kota Roma, ngacir. Jadi Athanasius dicopot dari jabatannya. Pendukung seminar di Nisea ini copot. Apa kalau bahasa keren kita apa namanya teman-teman? Dicopot itu? Dipecat. Itu kalau dipecat. Nah itu pecat. Kalau Tuhan lewat musyawarah ya kayak gitu, bisa diganti-ganti. Bener itu Bunda, cocok, masuk akal. Ini nggak lewat musyawarah. Kalau musyawarah kan baik-baik jalannya. Bertinju dulu abang di luar gedung. Mayoritasnya itu Tuhannya bukan Yesus, tapi Tuhannya Yesus. Lanjut. Oke. Iya. Kemudian tahun 370 seorang yang bernama Basilika atau Basil menjadi bishop, jadi uskup di Kapodocia. Siapa ini? Dia menulis buku. Nih. Setelah meninggalnya Kaisar Hero pada tahun 373, Basil atau Basilika menyadari bahwa sekarang dia mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan problem dalam kekristenan. Apa problemnya? Maka dia menulis sebuah buku bernama On the
Holy Spirit. Di atas Holy Spirit. In this little book, dalam buku yang kecil ini, Basil meluruskan bahwa klaim di mana naskah suci tidak mengajar bahwa Holy Spirit adalah Tuhan. Waduh. Naskah suci, Bible maksudnya, tidak mengajarkan bahwa Holy Spirit adalah Tuhan. Halaman 189. 189 apa? Only God, hanya Tuhan, can sanctify, yang bisa mensucikan. Kata Basilika. Yes, brave. Hanya Tuhan sebagai pemberi kehidupan, bukan Yesus. Ulala, ternyata. Aduh. Lanjut teman-teman. Yes, brave. Ya, silakan buat teman Kristen, silakan yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan ajukan multi, silakan. Kita kasih kesempatan, ruang dan waktu seluas-luasnya. Dan juga kita akan kasih karpet merah buat teman Kristen yang mau berdiskusi atau bertanya gitu ya. Yang penting santun, sopan gitu loh. Ya, kita akan lebih segan lagi, kita akan lebih menghargai lagi. Ketika kalian datang diterima baik di komal ini, di atas ini, dengan tujuan baik, yaitu berdiskusi. Terlepas dari keimanan kita yang berbeda. Itu masing-masing kalau masalah keimanan. Tetapi yang dibahas di sini, di komal ini, adalah landasan keimanan itu. Pijakan keimanan itu. Ya, silakan. Ya, sekali lagi bantu tab-tab, share-share, dan juga posting ulang gitu ya. Silakan. Lanjut, Bunda. Ya, jadi teman-teman, ini kan dari uskup langsung loh Bang Amar, uskup ya, bishop. Bahasa internasionalnya bishop. Orang Indonesia bilangnya uskup, ya podo wae. Nah, Pak Guru Candu, kalau sesuatu datang dari bishop, kepalanya para pastor itu loh, beberapa pastor itu dikepalai oleh satu orang namanya bishop. Kira-kira apakah kita akan mengabaikan para kepala pastor ini? Gimana menurut Pak Guru Candu? Dia mengatakan berapa orang lah seluruhnya? Yang mengatakan bahwa rupanya Roh Kudus itu bukan Tuhan. Di abad keempat. Ya harus memang benar kalau Roh Kudus bukan Tuhan, kalau kepala bishop yang menyatakan. Harusnya didengarkan kan? Iya. Tetapi karena penguasa itu bertangan besi, maka tenggelamlah suara dari kepala pastor ini. Makanya Bunda semenjak tidak diterima pendapat kepala para bishop itu disitulah terjadi pembunuhan kan, memerangi. Persis, betul sekali. Betul banget Pak Guru. Betul sekali. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu kan dihabisin semua itu. Betul sekali. Yang bilang Yesus bukan Tuhan, yang bilang Holy Ghost bukan Tuhan, dikejar-kejar. Tepat sekali Pak Guru. Betul sekali. Mantap. Betul Pak Guru. Betul sekali. Jadi tentang Tuhan saja kekristenan kayak begini. Gimana ini? Parah ini kan teman-teman ya, parah. Parah ini. Landasan keimanan, apapun jenis iman itu, mau Hindu, mau Buddha, mau Judaism, mau kekristenan, mau Islam, adalah titik sentral pada
ketuhanan. Nah, jika ketuhanannya saja acak kadut, babak belur, maka kesininya makin babak belur. Itu sebabnya denom sampai puluhan ribu. 45.000 denom. Lalu kita disindir. Nah, kalian aja kan kata hadis Nabi kalian nanti akan terpecah 73 golongan. Tunggu dulu. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan hingga hari kiamat itu abang-abangku, pendeta-pendeta, bahwa sampai dengan nanti hari kiamat akan datang menimpa seluruh alam ini. Islam terbagi 73. Sekarang belum hari kiamat. Walau alam bisawak kapan itu? Nanti sampai menjelang hari kiamat cuma terpecah jadi 73. Itu prediksi yang disampaikan baginda Rasulullah SAW karena malaikat Jibril yang mengajari beliau. Shalom buat semua. Ini bahasa apa sih ini? Ini rumah apa ini? Kalau boleh tahu ya. Maaf mengganggu ya. Ini take me out. Oh, take me out. Iya. Mau ikutan? Maksudnya ikutan take me out. Ya, kan mau ikutan take me out. Pak Hendra mau nyampein apa Pak Hendra? Ya, kan ada backgroundnya nih. Siapakah Tuhan? Aku pun nggak tahu apa artinya hotel. Emang hotel apa? Orang-orang Kristen disingkat bang. Oh. Soalnya TikTok ini nggak cukup ruangannya bang, cuma ngasihnya sedikit huruf yang boleh masuk, akhirnya disingkat gitu bang. Orang-orang Kristen. Jadi mau pembahasan apa ini kak? Mau pembahasan apa ini? Selamat malam lah ya. Selamat malam dari sini. Malam kembali. Mau nanya aja bang, sudah ketemukah Tuhannya orang Kristen? Sudah ketemu Tuhannya orang Kristen. Iya. Kalau iman saya, kalau iman saya dalam Bible nggak pernah ada Tuhan orang Kristen, apalagi Kristen Indonesia nggak punya Tuhan sampai minjam merampok Tuhan orang Islam. Masuklah kata Allah ke dalam Bible Indonesia. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena nggak ada Tuhan kalian di Indonesia ini, nggak adanya. Sampai kalian ambil Tuhan kami kan, kalau mau doakan pakai nama Tuhan kami. Mau bagaimana? Emang apa doa kami coba? Ya coba yang abang bilang Allah. Abang kan meniru Dokter Zakir Naik. Zakir Naik itu kalau memanggil Pak Dokter Zakir Naik itu manggil Allah. Ayo, tahuan kan? Nah, abang niru Dokter Zakir Naik kan? Nggak punya Tuhan ya begitu. Saya mau tanya, kalau Dokter Zakir Naik itu dokter apa dokter? Saya nggak tahu sih. Emang dia di mana? Orang Indonesia kah dia? Tidak abang. Jadi apa hubungannya dia dibawa-bawa di sini? Karena cara abang dalam menyebutkan ALLAH nama Tuhan kami sama dengan cara Dokter Zakir Naik menyebutkannya, sebab dia orang Bangladesh abang. Lidahnya lidah Bangladesh. Jadi kalian percaya sama orang-orang Bangladesh ya? Ya nggak begitu abang. Kami percaya dengan pendengaran kami dan penglihatan kami melihat. Ini bolehkah saya mengenal Bunda? Iya, kami melihat dalam Bible teman-teman kami dari Indonesia menyatakan bahwa Tuhannya abang itu pakai nama Tuhan kami yang abang ambil, orang abang. Gitu. Waalaikumsalam. Bang. Jadi Pak Hendra, jadi nama Tuhannya Pak Hendra itu mendapat ngutil dari umat Muslim. Ngutil. Kenapa ngutil? Karena rupanya Kristen Indonesia nggak punya Tuhan. Makanya pertanyaan siapakah Tuhan orang-orang Kristen di Indonesia? Sebentar Bunda. Apa hubungannya sama Bangladesh coba? Saya mau pengen tahu lah kayak mana Bangladesh. Siapa yang membahas Bangladesh? Atau belekutak? Pak Hendra Tadi ini. katanya Zakir Naik yang di Bangladesh.
yang nggak membahas Bangladesh. Emang Anda tidak menyimak dari tadi? Sekarang gini, poinnya gini, Abang mau menyampaikan apa? Sok, silakan. Abang mau menyampaikan apa? Kan Bunda ini tadi mengatakan kalau orang Kristen di Indonesia meniru-niru Tuhannya. Terus ada hubungannya? Bukan saya bilang nggak punya Tuhan. Bukan saya bilang nggak punya Tuhan. Kok saya bilang? Emang saya bilang rupanya kayak gitu. Kan saya bilang meniru-niru, bahwasanya orang Kristen itu meniru-niru Allah kalian, bukan Allah ya. Tulisannya aja tadi sudah A L A A. Ayo. Bukan. Tapi kenapa kalian membacanya itu Allah? Coba. Abang, baik, terima kasih. Ya. Simak dengan Pembacaan baik-baik. itu terpengaruh dengan beberapa aspek. Ini masuk kepada dunia antropologi budaya. Dalam budaya orang-orang di tanah Arab, mereka mengucapkan Allah. Dalam budaya orang-orang Jawa, yang memang bahasa Jawa itu banyak O, sehingga seakan-akan ada bunyi O, meskipun dalam penulisannya tetap tidak ada. Ini hanya dialek. Tapi sebagian besar bangsa Arab di muka bumi dalam mengucapkannya tetap Allah. Masya Allah. Kalau abang pergi naik haji, amin. Mudah-mudahan abang sempat naik haji nanti, amin. Enggak, saya juga sudah pernah ke sana, cuman nggak nyampe ke Mekah kan. Ya berarti ya belum namanya tuh abang. Nek. Dusta lagi dalam dalam segala hal. Gini, enggak, kalau saya kenapa? Apakah saya harus menunjukkan itu biar saya tunjukkan? Nah, katanya Kan tadi pernah ke sana, enggak nyampe. Ya itu memang nyamanya belum. Dusta lagi, dusta segala hal. Yang jelasnya saya pernah ke Arab. Kenapa? Itulah kalian itu. Tapi abang kayak Nabi Musa, menunjukkan tanah yang suci, tanah perjanjian, tapi nggak nyampe. Gitu. Nonton, apakah aku ada menghujat di sini? Kok dibilang biar saya libat? Siapa yang ngomongin hujatan? Ya Allah, Blakuta, Pak Hendra ini. Tapi gini. Siapa yang ngomongin hujatan? Masalah dengerin dulu. Tadi belum selesai, yang di bawah juga mau menyimak. Udah diam dulu. Tadi belum selesai. Tadi nanya, belum selesai narasinya. Dengerin dulu. Kebiasaan buruk. Ini dari tadi di Bang Iqbal, kau belum pinter juga, Pak Hendra belum pinter juga. Kau ini belajar dari rum Islam yang kecil sampai yang gede, belum pinter juga. Kakak. Oke, udah lanjut aja dulu Bunda. Lanjut, udah diam dulu. Simak dulu. Nanti simak dulu, simak dulu. Simak dulu. Dengerin dulu, katanya mau belajar di sini tanpa perpuluhan loh. penginjilan gratis ini sama Bunda ini. Kau harus bersyukur, kau punya kesempatan. Udah punya kesempatan ngomong sama Bunda. Nanti dulu kajiannya biar nggak terputus. Yang di bawah juga mau menyimak. Lanjut Bunda, lanjut. Iya, ini bersyukur ini kau harus diinjili gratis sama Bunda. Dengerin aja, nyimak. Iya Kak Ca, terima kasih. Jadi abang kami Hendra yang kami hormati, penyebab mengapa teman-teman Kristiani di Indonesia mengkhianati seluruh saudara-saudara Kristennya di muka bumi di luar dari Indonesia adalah karena teman-teman Kristiani di Indonesia sudah tidak punya Tuhan. Makanya perlu bersandar kepada Tuhan orang Islam. Sementara kalau teman-teman Kristiani di luar negeri, Tuhannya adalah God. Jelas. Kalau mereka ingin memanggil dengan junjungan, pakai Lord. Dengan semuanya huruf besar. Nggak ada huruf kecilnya. Begitu. Dikarenakan teman Kristiani di Indonesia malu kalau Tuhannya sama dengan Tuhan orang Belanda, maka dia membedakan diri Tuhannya. Nggak sama dengan Tuhan orang Belanda. God. Akhirnya bagaimana?
melarikan diri berlindung kepada Tuhan orang Muslim. Maka dimasukkanlah lafaz kata Allah ke dalam Bibelnya yang diterbitkan di Indonesia. Tuh, Begitu. Ten. Catet, Ten. Catet tuh, catet. Catet tuh, Ten. Saya hanya menyimak. Ini loh, Fitnah. Saya hanya menyimak dan mempelajari juga sih. Karena terkadang walaupun yang tidak kita sukai itu, kalau kita ini kan ya mungkin boleh juga jadi ilmu bagi kita, ya kan? Boleh lah. Ya, sekalipun kita bertentangan di sini, tapi akan saya buat itu ilmu bagi saya. Sekalipun menyakitkan, kata kasarnya lagi. Ya makanya ditulis, dicatat, dihafalin, dibaca, jangan diketekin aja. Bukan ngapain kita ini kan aja lah. Jadi begini. Nah, Masalah Belanda lagi, masalah Zakir Naik lagi, sebenarnya ngapain pala dibahas? Karena gini, datang pun Zakir Naik ke Indonesia, dia hanya membahas Bible. Udah kenal rupanya dengan Dr. Zakir Naik. Tadi pura-pura nggak kenal Bu Miftah. Dusta lagi kan, dusta lagi, dusta dalam segala hal. Ini Bapak Udah taunya dia dengan Dr. Zakir Naik yang populer di YouTube itu. Udah taunya dia rupanya. Tadi gaya di awal itu kayak karena kalian didokterin dengan begitu, apalagi orang Bangladesh. Apa? Didokterin? Emangnya mau disuntik? Didokterin? Makanya aku bilang kalau kalian itu pun dokterin. Emangnya klinik? Ya karena dia memang begitu sama kalian. Lanjut Bunda, lanjut. Hanya kayak ini orang Batak ini Pak Ustaz. Kenapa memang kalau saya orang Batak? Iya, kami Indonesia banyak suku saling menghargai. ya suku senang abang dari Batak, saya dari Manado, abang dari Minangkabau, ya lalu abang kita Erwin dari Palembang, masya Allah. Ya, gini loh Bunda. Apalah yang kalian ambil ketika Dokter Zakir Naik kalian itu datang ke Indonesia, dia membahas Bible, coba. Kira-kira apa yang kalian saring dari omongan dia? Kalau misalnya izin Bunda ya, izin ya. Sekarang apa coba yang kamu ambil dari room Islam setelah kamu naik sebanyak room Islam ini, coba? Apa yang kamu pelajari dari room Islam selama kamu naik di room Islam selama ini? Selama aku naik di room Islam, emang tiap hari aku naik di room Islam. Sekarang kamu udah belajar belum? Kira-kira kenapa Paulus mengubah ajaran Yesus? Kenapa sih ke situ dulu? Satu-satu kakak. Alah, kamu kan selama ini sudah naik di room Islam. Iya, Abang Hendra. Gini, cep sayang, tenang, Bang Hendra jangan nangis, cep. Abang Hendra yang kami hormati, apa yang bisa diambil dari pelajaran dari Dr. Zakir Naik? Gampang kok. Gampang kok. Apa itu? Bahwa orang dari Bangladesh lalu menyampaikan kebenaran tentang Islam, tentang Quran dan tentang Bible, membuat dunia terkejut. Itu pelajarannya. Gitu. Termasuk sampean. Kan gitu. Termasuk sampean. Gampang kok. Maksudnya Bunda cantik. Saya yakin Bunda ini baik hati, cuman dia ya gitu. Gini Bunda. Kalau dia profesional, apalagi yang namanya di muka umum banyak, kenapa nggak agama dia saja yang dia bahas? Kenapa harus membahas Bible begini, omongan Bible begini, sekalipun bagi kalian itu tidak membuat kalian respect? Kenapa? Ya, ini Pak. Saya bukakan aja ini. Bunda, izin Bunda, karena Bunda kayaknya nggak pantas kalau Bunda yang jawab. Kalau Anda profesional, Anda juga harus tahu kalau misalnya ini adalah room diskusi lintas agama. Kenapa Anda naik kalau tidak mau membahas Bible atau tidak mau membahas agama di sini?
saya ngomong sama siapa kakak? Justru karena adalah pembahasan, saya merasa juga Kristen, kalian bahas ya, bukan saya bilang saya benar, saya juga banyak kok melakukan kesalahan. Anda tidak usah membahas tentang kepribadian Bunda atau kepribadian. Sekarang gini Kak, dari tadi kita bahas tentang Bible ya kan. Kalau Anda masih bingung dengan Bible Anda, silahkan tanya ke Bunda gitu. Kalau masih bingung, belum pintar kan, tanya ke Bunda aja. Jadi apa namanya, guru kita Dr. Zakir Naik itu memberikan pelajaran kepada teman-teman Kristen supaya berdamai dengan Bibelnya gitu. Jangan dibantah terus Bibelnya itu, Bibel sendiri dibantah terus. Maka beliau menyarankan untuk berdamai dengan Bibelnya, itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya kita tahu kalau Tuhannya Bang Hendra itu punya lato-lato. Lanjut Bunda. Karena seolah-olah kalian itu mempertuhankan Zakir Naik, yang dimana dia datang ke sini hanya. Siapa yang bilang? Yang bilang siapa itu? Ya kata bapak tadi, dia begini. Seolah-olah dusta lagi. Siapa umat Islam yang mengatakan Zakir Naik kita mempertuhankan Zakir Naik? Dendam ini sama Pak Zakir Naik, dendam banget. Ada poinnya dari saya. Dendam. Kalau ada bahasa yang begini, kalian langsung tung gitu. Asli parah. Jadi kalau misalnya seseorang yang ngajarin seseorang itu langsung jadi Tuhan gitu. Jadi Paulus juga jadi yang Tuhan. bilang Kan Tuhan Paulus ngajarin kan siapa? menuhanin Yesus. Coba rekam host omongan saya, apakah saya Lah ngomong itu kau bilang Tuhan? kau menuhankan Zakir Naik. Berarti Kakak, kalau misalnya seseorang yang ngajarin seseorang itu langsung jadi Tuhan. Berarti Paulus Tuhanmu dong, bukan Yesus. Kan kau saya ngajarin ikutin tidak Paulus. ada ngomong sebagai Tuhan, tapi Tuhan. Loh. Tadi bilang menuhankan, sekarang Tadi bilang juga Tuhan. Mana yang bilang menuh? susah lagi. Kalau Ini aja ada yang suka lagi. Tuhan, Udah, lompat dengerin dulu. saya dari Monas. Udah, biar dulu, Lompat dengerin aja dulu. kau itu, lompat aja. Ayo Gak usah. kita rekamannya Ustadz, lompat aja dia ini. Gak Mau usah, lompat jangan. dia. Gak ada Kan hiburan, ada biarin. kan Nggak ada rekotannya, apakah saya bilang Tuhan atau Tuhan? Bilang menuhankan Zakir Naik, menuhankan Gini. itu ada kata Tuhannya. Nah. Ada 553 Kita orang fokus lagi ke membaca. kajian. Kita fokus lagi ke kajian. Lanjut Bunda. Abang Hendra, tuan-tuan semuanya, ini saya mau nunjukkan kenapa kita membicarakan perbandingan agama. Karena teman-teman kekristenan telah mengambil nama Tuhan kami ke dalam Bibelnya abang, mencaplok. Saya katakan buat Kristen di Indonesia nggak punya Tuhan. Lihat Kristen di luar negeri. Ini Bible tahun 1800-an. Ini dia bilang the Lord God. Ini nih, saya baca baik-baik. Simak. Dalam Hendra, simak Keluaran, tuh. Liatin simak Keluaran baik-baik. 5. Ya, Keluaran chapter 8. Keluaran 8 nomornya nomor 10. Apa katanya? Keluaran, ya abang. Dikatakan bahwa the Lord God, and dia berkata, besok, kata Tuhan kepada Nabi Musa, dan ia berkata, berdasarkan kata-kata engkau, dan engkaulah yang maha mengetahui bahwa there is none like unto the God our Lord, bahwa tidak ada yang serupa dengan yang maha mulia Tuhan kita. Kemudian dikatakan lagi, Tuhan, semuanya Tuhan, the Lord God. Lordnya besar semua, nggak ada kecil satu biji pun. Tiba-tiba di Indonesia, beraninya teman-teman Kristiani mencetak banyak-banyak
dikopi banyak-banyak, perbanyakan, lalu penyebaran ke daratan yang mana mayoritasnya adalah Muslim, pakai Tuhan orang Muslim. Padahal dunia internasional udah punya Tuhan sendiri. Kenapa di dalam tubuh kekristenan di Indonesia ngambil Tuhannya orang Islam? Kami nggak nyetak loh bang, cuma ngomong di komal. Apa perasaan abang? Kalaulah abang itu Muslim, amin, insya Allah teman-teman, amin. Kalau abang Muslim, lalu Tuhan abang dicetak orang ke dalam buku sucinya berkali-kali, banyak-banyak, berpuluh tahun disebarkan, banyak-banyak dibanyakkan, diterbitkan. Sementara kami cuma ngomong saja, nggak nyetak loh. Kalau abang paksa, kami bisa mencetaknya. Kami cetak Bible. Bisa kami. Insya Allah. Itu sebabnya bang. Sebab kedua, bukan cuma mencaplok Tuhan. Orang abang membawa beras, membawa supermi, datang ke kampung, ke dusun-dusun orang Muslim. Lalu membujuk rayu, bawa mobil, masukkan mereka ke dalam mobil, dibawa ke gereja yang jauh dari dusun itu untuk ikut kebaktian. Lalu dibujuk-bujuk, kalau dibujuk berarti ditipu-tipu, supaya dibaptis di sungai. Bukanlah, kalau dibujuk itu, tunggu Kak. Kalau dibujuk itu jangan merajuk, hanya ketipu-tipu. Ya baik, terima kasih abang sudah memberikan kata-kata yang lebih jelas. Ditipu-tipu lahnya orang itu. Suruh masuk ke dalam mobil, diangkutlah ke tempat lain, masuk ke dalam gereja. Supaya tidak timbul protes, dia dibaptis di gereja lain, di tempat lain. Diangkut dia. Itu yang terjadi bang. Makanya kami melakukan jalan damai. Tidak dengan melakukan cara yang sama kami angkut orang-orang gereja ke masjid kami. Bukan. Cukup kami lakukan jalan damai dengan melalui media-media sosial. Dan orang oten boleh naik. Boleh sampaikan narasi. Boleh membantah. Sepanjang sopan dan ada dalilnya. Literasinya, datanya. Demikian abang dah kami. Hormat selalu untuk abang. Direnungkan ya bang. Oke Bunda. Saya akui kalau Bunda ini sebenarnya orangnya pintar. Mungkin kalau masalah pinter lah, emang pinter lah. Nggak botol saja, nggak botol gara-gara Kristus. Tapi bukan semuanya, dengar. Tapi bukan semuanya pintar itu baik loh. Banyak juga yang mengatakan tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi Bunda, saya mau tanya Bunda. Kira-kira kelebihan Muslim itu dibandingkan Kristen apa? Karena seolah-olah tadi Kristen itu meniru-niru Allah. Kami ambil Allah itu dari Muslim, betul? Iya memang betul abangku. Terima kasih sudah mengakui. Betul abang. Saya tidak mengakui. Saya hanya memperjelas. Ya kan? Kan bohong lagi, barusan mengakui, sekarang bukannya mengakui. Kenapa? Justru itulah kata Bunda itu, memaksakan yang tidak ada menjadi ada. Sedikit ya Bunda saya garis ya. bawahi. Sedikit yang ya. tidak ada menjadi ada. Saya garis bawahi ya. Itu kata-kata Anda ya. Saya garis bawahi abangku. Saya garis bawahi. Terima kasih abang. Apanya kelebihan Islam? Ya. Satu bang. Al-Qur'annya tidak mengambil Tuhan orang lain. Yang disebut Tuhan dalam Quran adalah yang diajarkan dari sang penerima wahyu. Nggak perlu ngontrak nebeng Tuhan orang lain. Udah kayak gitu nggak bayar lagi Bunda. Dari sang penerima wahyu. Udah gitu ngontraknya nggak bayar lagi Bunda. Kontrak bodong. Kontrak bodong ya. Gitu-gitulah enggak kayak gitu-gitulah kalian. Sedikit Bunda ya. Janji abang dah. Kelebihan Muslim itu gampang kok nyebutinnya. Kalau menurut saya itu menurut Al-Qur'an ya, kalau menurut saya. Qad aflahal mu'minun. Nah, Al-Qur'an sudah menyebutkan bahwasanya beruntunglah menjadi orang mukmin. Tidak ada yang mengatakan Yesus itu beruntunglah menjadi Kristen, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu
Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin ini siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Gak ada Yesus mengatakan Bang, orang-orang saya yang tidak tahu sebentar. apa sih artinya mukmin. Sebentar. Artinya Sebentar. Sabar dulu ya Bang Hendra. Tidak ada Yesus mengatakan begini, beruntunglah menjadi orang Kristen yang hikmah, yang khusyuk di dalam gereja di hari Minggu. Gak ada. Yang ada itu Al-Quran mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang Khusyuk joget-joget dalam gimana, sholatnya. Kalau Wah, dalam yang gereja joget-joget gimana? Wah, itu malah nggak pernah menyebutkan Yesus. Oh, nggak pernah. Nah, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini muslim ini. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat, mau sedekah, menyisihkan rezekinya. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Walladzina hum li furujim hafidun. Orang-orang yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Yesus tidak pernah mengatakan orang Kristen yang menjaga kemaluannya, bahkan malahan marilah kita. Nah itu. Jadi gini, Bang. Tapi itu terbantahkan Kang Erwin. Terbantahkan oleh Paulus Kang Erwin. Bunda, coba kita perhatikan. Justru mereka mendapatkan satu keuntungan besar Kang Erwin. Ketika kita mendoakan mereka supaya cepat mati. Silakan buka aja Filipi 1 nomor 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Nah, Ya karena memang ada itu. Dan itu keberuntungan bagi kami. Lanjut Bunda. tafadhol Bunda, tafadhol. Abang kami. Yang kedua Abang, apa yang dijelaskan oleh abang kita, Abang Bro Erwin, Abang Da kita tadi. Memang begitu Abang. Tambahannya adalah Al-Quran Abang disampaikan dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun. Setiap kali baginda Nabi Muhammad sang penerima wahyu, beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, disampaikan kepada umat, yaitu murid-murid beliau lebih dahulu yang dipanggil sahabat. Beliau memanggil muridnya sahabat alias kawan akrab. Sahabat itu artinya kawan akrab, karib. Sampaikan ke mereka lebih dahulu, tidak dirubah abang kami. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada murid-murid generasi awal, sahabat di awal, dengan yang sampai kepada kami hari ini sama bang. Sementara di Indonesia beda bang. Bible tahun 1954 yang pertama kali diterbitkan oleh orang Indonesia setelah serah terima dengan Belanda, membutuhkan 9 tahun setelah Indonesia merdeka. 45, 9 tahun kemudian tahun 54 baru bisa menerbitkan Bible bahasa Indonesia. Kenapa? Karena petinggi kekristenan di Indonesia kala itu dan juga kala sekarang tak mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, mohon dibukakan. Gitu, Bunda. Tunggu kita bukakan. Bukakan teman-teman Malakai atau Maliaki 2 nomor 3 terjemahan paralel. Kita baca tahun demi tahun penerbitan yang berbeda. Sejak dari tahun 1954 pertama terbit sampai dengan tahun 2000 berapa itu. Dalam data yang dimiliki oleh orang Kristen yang dikeluarkan, ditampilkan oleh Google. Maleaki 2 nomor 3. Mari kita lihat. Saya minta tolong teman-teman, saya nggak ada komputer ini.
Iya. Oke, Maliaki, saya bacakan ya Bunda ya. Maliaki Saya bacakan. 2 nomor 3. Iya. Nomor 3. Simak ya Pak Hendra ya. Simak baik-baik ini bukunya Anda ini, buku sucinya Anda ini. Yang Simak awal dulu, baik-baik. Tuan host yang awal dulu, tahun 1954 dulu, 1954. 1954. Keluaran Berarti terjemahan ya, terjemahan lama. Terbitan awal Iya, ya. terjemahan lama ya. Ini Pak Hendra dengerin ya, Pak Hendra. Bahwasanya oleh karenamu aku akan membinasakan segala taburan dan aku mencampak kepadamu mukamu. Aduh, nyebutnya gimana ini Bunda? Karena nggak tahu bahasa Indonesia. Iya, Kita dan payah aku bacanya. mencampak kepada mukamu tahi segala masa. Ulang. Aduh. Dia Aduh, tuh yang yang ulang, baca. Ustaz. Masa Dengerin iya? dulu santai, Masa Bang Bible Hendra, isinya santai dulu, coba. Nih saya ulangi nih, resapi. Resapi. Santai jangan Bang salah. Hendra. Nih saya ulangi nih, Ketika bahwasanya dia membaca oleh nggak bagus, jangan karenamu salahkan. Abang aku Hendra sabar, akan Bang. membinasakan segala taburan dan aku mencampak kepada mukamu tahi segala masa raya tahimu. Iya, jadi itulah ada hari raya perolehanmu Ta'i, daripadanya. hari raya Ta'i, hari raya Ta'i. Alah, iya iki Pak Hendra. Iya Pak Saya Hendra. buka itu di mana? Di mana? Mana tuh? Oke, Ini di mana? Di mana? Di mana? Maliaki Tiga. 2 nomor 3. Tampilan paralel. Terbitan tampilan paralel. orang Indonesia yang pertama kali tahun 54, Bang. Ada hari raya Maliaki. Ta'i. Inilah Kristen memang imannya berbeda kali, Bang. Beda kali Kristen. Ada hari Bunda, raya Ta'i jangan, dalam Kristen. jangan Abang. kejang-kejang Bunda. Maleaki Apa? Siapa yang kejang-kejang? Bukunya siapa lagi siapa? Mati-mati. Maleaki berapa tadi Bunda? Maliaki 2 nomor 3. Dia yang bingung, Dua kita ayat dibilang 3 gitu ya. Tahu ini. Iya, Nih, betul, Abang lihat Kevin. nih. Ini terjemahan lama ini. Ini kan terjemahan lama 1954. Kita buka kan tiap hari itu di revisi terus. Terjemahan Ganti lama di 54 nih, Pak Hendra. Biar Buka saya mata baca. lebar-lebar. Buka mata Iya, lebar-lebar. saya baca ya. Nih, Terjemahan bahwasanya ini sederhana. udah dengerin aja dulu nih, lihat. Baca aja Nah, di layar. saya lihat nih. Bahwasanya oleh karenamu aku akan membinasakan segala taburan dan aku mencampak kepada mukamu apa ini? Apa teman-teman? Telek. Tahi telek. Segala masa raya telekmu. Iya, Hari itulah raya perolehanmu segala daripadanya Raya Ta'i. tuh. Aduh, ada hari Lihat raya tuh. Ta'i dalam kekristenan. Panen Iya. raya itu, panen raya itu. Panen raya, masa raya. Banyak tai bertontonan itu waktu itu. Kenapa nggak dirayakan? Dibakar aja itu, bisa rebus dosa itu nanti. Tai lembu. Jadi dalam Kristen ada hari raya Ta'i, Bang. Segala masa raya Apakah Ta'i. yang tidak ada menjadi ada coba? Loh, yang Gini mengadakan jelasnya ini siapa loh? tulisannya ditonton hampir 600 orang loh. Ini lihat. Pendeta yang bikin itu. Tuh. Itu pendeta Anda Lihat yang bikin. terjemahan lama. Tuh ada dua kata teleknya tuh. 1, 2, tuh ada 2. Kok mengada gimana? Maleaki. Ya. Aku akan membuat kalian sangat terhina seolah mukamu garis bawah ya. Seolah mukamu dilempari kotoran hewan kurban. Tahun berapa itu, Bang? Dikasih Ta'i, Bang. Bunda, kotoran hewan itu bukan telek, Bunda. Kotoran hewan itu telek apa bukan itu? Oh bukan, bukan katanya. Kalau menurut mereka bukan katanya Kang Herwin, kotoran telek itu. Kenapa sih Izin kalian Bunda, gitu? izin Bang Hendra tadi katanya izin Bunda gini Bun, aku komunikasi sama Bunda aja soalnya Bang Hendra nggak nyambung. Tadi gini Bunda dia bilang, Enggak, kalian kan mengatakan kalau masalah dengar dulu Bang Hendra. seolah mukamu dilempari kotoran, seolah
tahun berapanya itu yang ada seolah itu tahun berapa abangku? Oke, yang pinter. dibuka oleh Pak Ustadz itu tahun 1954. Yang abang Bunda, baca tahun berapa? Terbitan Tapi- tahun berapa? Tapi nggak apa-apa sih Bunda, Bunda. Coba tadi- kita ikuti Bunda. Coba kita ikuti. Gini Pak Hendra, saya mau nanya. Pak Hendra menyimak saya, Pak Hendra. Pak Hendra menyimak saya. Pak Hendra. Pak Hendra menyimak saya nggak? Ngomong mute sih Pak Hendra. Pak Hendra menyimak saya nggak? Kalian mungkin Oke, coba Kalian jawab pertanyaan saya. saya. Tadi Oke, saya udah iya saya baca. ikuti ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap, nggak apa-apa. Di situ bener Ya, nggak kalian ada? Nanti sabar. Bener nggak di situ ada kotoran hayawan? Bener nggak? Iya. Terus kalau Oke. ada, tapi makanya saya baca. Kenapa Santai harus dulu, itu? tenang, Nah. jangan kesurupan dulu. Yang namanya hayawan kerbau hayawan bukan? Iya. Kambing hayawan bukan? Semua Nanti orang santai. pasti tahu Oh, yang bener. Iya, mana. oke. Sekarang kotoran hayawan itu apa namanya? Kotoran hayawan atau kebo? Telek kawan. Nggak dengar. Ayo. Mantap banget sorakannya. Ayo. Tadi terus kayak gini Bunda. Emangnya sosis? Kalian- Emang kotoran kambing itu keluarnya sosis? Nggak dengar. Tadi gini katanya Islam mengada-ngadakan apa yang nggak ada. Lah Kristen kalian tuh kalau kalian itu bikin Markus 16 ayat 9 itu bonus ya. Dulu belum ada loh, sekarang ditambah setelah 300 tahun. Itu gimana itu? Padahal si Caca ini cantik loh, tapi kenapa dia? Bahas telek dulu. Ya, Tadi kan saya kan sudah baca, kalian langsung mute saya. Jadi jangan kayak si Juma membaca Jangan kami menghormati semua pendebat muslim. Jangan ini loh diseret-seret. teleknya nih diselesaikan dulu. Nah, masalahnya telek tai kan Bang Juma, nggak ada sambungannya Iya. lain. Nggak nyambung sama Bang Juma. Kadang kan dia kan begitu membacakan agar dilihat orang. Jangan sambung udah. kemana-mana. Teleknya Kalau ngomong diselesaikan telek, dulu, teleknya Telek. Oke, kita beri mohon izin teman-teman. Mohon izin guru-guruku. Kita coba beliau membacakan ulang. Teman-teman coba simak baik-baik. Silakan baca ulang. Silakan Pak Hendra. Tadi Baca saya ulang. sudah baca kalian mute. Oh. Kalian Bunda bilang Malu. tahun berapa itu? Malu. Silakan Harinya, bacakan Bunda. yang kamu mau. Dari terjemahan silakan bacakan ulang. Tadi saya sudah baca. Oh. Di sini jaringan susah-susah loh. Tadi saya udah sampai. Ya, abang baca yang tahun berapa, Bang? Abangku. Kenapa tahunnya yang Bunda bilang? Tahun berapa itu? Kan kalian kita dulu saya baca. Paling tua yang di Indonesia, paling tua itu yang dibacakan oleh abang kita, tuan host kita ini 1954. Ya, jadi Bunda, penonton pun bisanya membuka itu kalau Penonton memang lebih bisa. dia pengen tahu ya kan. Ya udah saya Masalahnya, bacakan lagi Bang. ya, saya bacakan lagi coba. Nah, dibacakan Lanjut, lagi, lanjut Bang. Bang Bro. Yang agak keras dikit Bang Bro. Yang kurang dengar. yang TP apa yang apa? Ayo yang TP. Oh, terjemahan oh. luar mah. Terjemahan baru aja Bunda dulu Bunda. Nah, Biar terjemahan pinter. baru. aja melihatnya. Coba Hah? buka kori sampai dari kori ke baca lah baca. Kalau orang Kristen itu tidak pernah mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tertulis itu yang dibaca. Dusta Ya, lagi. Memang authentic dusta dalam Yang segala tertulis kita hal. baca yuk. Ayo. Cep. Silakan Kang Erwin bisa mau on cam. Kang Erwin mau on cam. Malaikat 2 berapa tadi? Nomor tiga. telu. Nomor telu Yang ada ya. teleknya nomor telu. Sesungguhnya, Ada itu teleknya, koma, ada telek. aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan tembelek congcong ke mukamu. Masa mati. Yakni tembelek korban dari hari-hari rayamu. Wah. Dan orang akan menyeret kamu ke tembelek itu. Wah. Kubah-kubah beguling-guling dalam tembelek. Aduh. Piye iki kita punya Beguling-guling dalam mengenen lu. tembelek, Abang. Nggak cukup mukanya dikasih tembelek, Abang. Ditambah lapisan kedua tembelek dari kotoran hewan korbannya. Kalau Abang mau makan ayam,
taruh dulu tangan di bawah pantat ayam, taruh ke wajah. Mau makan kambing, taruh dulu tangannya di bawah pantat kambing, taruh ke wajah. Mau makan B2, taruh dulu di bawah buntut B2, taruh ke wajah. Banyaklah lapisan muka abang tuh. Bunda, kita gini Bunda ya, kita tahu secara maklum ya Bunda. Konghucu, Iya Pak Kursandu. makanan Konghucu makanannya ada yang namanya apa? Ini dodol ini ya, dodol Cina. Enak kan Bunda ya? Iya, apalagi umat Islam gitu loh. Buddha juga enak. Umat Islam juga ada lontong sayur, ada ketupat, ada rendangnya, ya kan? Ada rendang. Lah ini telek ya. Tembelek cong-cong. Tembelek cong-cong. Nah, itu. Setelah mukanya dikasih tembelek sendiri, kemudian kasih tembelek hewan-hewan yang mau dimakan dagingnya itu, mak berapa tebal mukanya ini? Lalu dia pun diseret berguling-gulingan ke dalam tembelek itu. Iya. Kependekannya tembelek cong-cong itu tuh Bunda gini Bunda. Bagaimana tuh? Tembelek cong-cong itu kependekannya tuh telek lencong. Nah itu. Oh, ya Allah. Telek lencong. Lencong namanya tuh. Iya Pak Guru. Hari raya bersama telek itu. Kalau bahasa Bengkulunya titalit nacang. Ya. Tapi gini, buat guru-guru, saya mau izin mungkin 10 detikan gini. Kita akan apa namanya disclaimer. Tapi yang poin-poin yang tadi mau disampaikan gitu ya, boleh dilengkapi guru-guru yang lain. Gini loh Pak Hendra. Artinya bahasa-bahasa yang kitab yang kalian anggap suci setidaknya bisa jadi renungan buat teman-teman Kristen gitu loh. Apakah layak gitu loh? Apakah layak kalian? Nanti dulu dengerin dulu. Saya nggak minta waktu banyak kok, tidak. Setidaknya menjadi renungan kalian buat teman-teman Kristen. Layakkah itu? Kitab yang menjadi panutan keyakinan yang sangat fundamental kok seperti ini loh isinya. Oh my God. Itu yang kita sampaikan, bukan masalah teleknya, bukan masalah teleknya, bukan Pak Hendra, bukan masalah tahiknya, tetapi yang ingin kita sampaikan poinnya apa? Apakah layak kitab yang kalian anggap suci, yang kalian akan menjadikan pondasi keimanan, isinya ya ampun telek lagi. Bunda, lanjut Bunda. Itu kalau dibaca dengan hikmah gimana Bunda? Kalau dibaca dengan penuh hikmah gitu gimana Bunda? Mungkin Pakai toa, kalau pakai hikmah harus pakai toa, harus pakai toa. Tunggu sekejap Bunda. Ya, silakan. Apakah Bapak fitnah ini Barangkali kita kasih kesempatan beliau membela diri keimanannya, silakan. Enggak, saya tidak pernah membela diri. Jikalau saya apa yang saya katakan itu salah, ya itu tetap akan salah. Katanya nggak membela diri tapi nyangkal. Emang Om ini bisa segala hal. Katanya nggak membela diri tapi nyangkal. Jangan gengsi. Aku tahu itu aja kok gengsi. Apakah Bapak Enfi? Bang, aku belum tahu ayat itu Bang, baru ini dengar. Bang ini Nggak ada yang fitnah. Kang Budoy, ya beri kesempatan. Beri kesempatan beliau. Coba beri kesempatan beliau ini untuk membela keyakinannya. Coba seperti apa? Ayo silakan Pak Hendra. Apakah Bapak fitnah seorang ustadz? Bukan. Yang fitnah Saya nggak pernah ngaku. Saya nggak pernah ngaku Ustaz. Memfitnah kami semua membaca Bang. Aduh, Saya nggak pernah mengaku Ustaz. Saya nggak pernah. Mungkin biar jelas gini Bunda, tak kasih tahu ya. Kotoran itu kan bahasa Indonesia, kotoran ya kan ya. Tembelek itu bahasa Jawa, telek itu bahasa Jawa ya kan. Jadi kotoran dengan telek itu sama saja, jadi bukan fitnah. Iya, telek itu juga dipertanyakan atau kemana-mana. Tadi sudah kita baca, kalian tidak terima. Pak Hendra, kami beri kesempatan Anda untuk membela keyakinan Anda, keimanan Anda, silakan. Tidak perlu saya mengatakan oh harus begini. Sekarang begini, apakah menurut kalian kalau Quran itu sudah sangat suci? Wah, suci. Iya betul. Suci lah. Iya, Suci, bukan sangat suci, tapi suci. Al-Quran adalah kitab yang suci, bukan sangat suci tapi suci. Kalau ada ini berarti ada lagi kitab suci, karena yang lainnya bukan kitab suci. Yang lain nggak suci. Berarti Anda sudah bisa memastikan kalau umat Muslim itu sangat suci. Kami tidak pernah mengaku sangat suci, kami tidak pernah mengaku sangat suci, tetapi kami dianjurkan untuk menjadi menjadi pribadi yang biqalbin salim, hati yang bersih.
yang suci. Silakan lanjut lagi. Oke. Simpel Ikuti muslim narasi itu. yang Bapak. Ya. Apalagi? Terus kalau seorang junjungan lah dulu. Taruhlah tadi karena Bunda mengatakan di Indonesia, seorang pimpinan lah, seorang yang guru lah, guru. Kenapa seorang guru itu boleh menikahi lebih dari 2-3 istri? Seorang guru junjungan ini. Masalahnya apa lo nikah lo? Oke. Silakan, Bunda. Bang Lanjut, Hendra, saya ingin abang untuk jujur. Abang cinta negara dan bangsa Indonesia? Ya, saya sangat mencintai dan Oke, baik. Cukup dijawab iya atau tidak abang kami. Yang kedua, abang mengetahui sejarah negara dan bangsa Indonesia? ya saya sangat mencintai negara Indonesia. Abang mengetahui sejarah negara dan bangsa kita? Ya, saya mengetahui ya Baik, dengan yang oke, cukup. Sekarang, tahukah abang presiden dan proklamator satu, ada dua proklamator satu, proklamator dua. Tahukah abang proklamator yang memegang teks lalu membacakannya? Siapakah itu abang? Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat. Tahukah abang? Di bulan Ramadan. Tahukah abang siapa itu yang membacakan teks proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali? yang Anda tahu siapa? Wah, kalau nggak tahu suruh baris Akbar, saja malah lah. balik Kalau suruh tanya. baris Dasar lagi belek besok buta, 17. belek buta. Nah, suruh baris ya besok. Abang belajar Ramadan dari dulu ya, Bang? Ditanya Abang sama belajar. orang tua baik-baik, kok malah balik nanya. Ini anak durhaka emang kayak gini nih, durhaka Bunda. Kenapa kalian kayak gitu bilang saya durhaka? Kan tadi ditanya baik-baik sama Bunda, siapakah pembaca proklamator Indonesia? Anda kan orang Indonesia. Nah, Kok Anda malah tahu nggak balik siapa presiden? nanya? Anda tahu nggak presiden pertama Indonesia? Nanti Innalillahi. jangan-jangan nggak kalian tahu. Katanya tahu sejarah, ditanya malah balik tanya. Gimana? Ini Saya shopping. bilang saya baca, yang saya tahu yang saya katakan. Kenapa baik. itu aja kalian perdebatkan? Enggak ini bukan perdebat abang. Abang mengatakan dengan bersemangat mempertanyakan tentang nikah lebih dari satu. Makanya saya ingin menanyakan kepada abang, tahukah abang bahwa Presiden pertama Republik Indonesia yang hidup di abad 20, istrinya lebih dari 6. Tahu saudara? Lebih dari 9, tahu saudara? Kenapa saudara tidak protes? Ayo loh. Ayo. Saya bukan memprotes. Juta lagi. Botolnya kelihatan. Jangankan 1.500 tahun yang lalu, abad 20 ada kepala negara di bumi ini yang istrinya lebih dari 7, lebih dari 8, lebih dari 9. Bahkan sampai ada. Oke, saya ikuti Saya itu. membaca sejarahnya. Kenapa? Ketika umur beliau, dengar dulu. Umur beliau 65 tahun. Di umur 60 pun beliau masih hendak menikahi seorang wanita muda lagi. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa harus Nanti memang dulu. memang botol lah, Bunda, memang botol ya. Nggak ada ilmunya, dia sudah malu. Botol jawabannya aja Malu lo yang kan, pertama. malu kan. Jangankan 15 botolnya nggak abad apa-apa, yang botol. lalu. Yang saya Abad 20 dunia tahu bahwa ada Salah masuk pimpinan umur. negara jadi presiden pertama di negara itu. Tapi istrinya lebih dari 9, lebih dari 10. Iya. Bahkan bertaburan lagi yang tidak. Bunda yang baik, Bunda yang cantik. Dengar loh. Saya mengatakan itu. Terus kenapa Anda lari-lari ke presiden? Jangan gelas-gelas. Pak. Sedikit gini Bunda, poinnya begini, kamu itu diajak berpikir, biar cakrawala kamu itu, cakrawala berpikir kamu itu bisa terbuka bahwasannya. Sebentar. Pada saat kamu akan membawa kepada Nabi Muhammad itu menikah lebih dari satu, Bunda itu memberikan satu gambaran.
Saya tidak membahas sebentar, itu. sebentar. Sabar, Kita Abang sudah Hendra. tahu. Kita sudah tahu. Nggak usah ngeles. Nah, kita Itulah itu kalian. memberikan gambaran. Kita memberikan Itulah kalian. Kamu tuh yang kalian bodoh itu. kita memberikan gambaran Malu, bahwasanya jangan sebentar. Hari raya tai. Biarin Kang Erwin. Kamu Bang Boy, ngapain? biarin Kang Erwin. Abang Erwin. Sebentar. Bro. Gini loh. Sudah sebentar dulu. Pak Sebentar. Hendra Tapi bisa jangan. dengarkan. Sebentar Pak Hendra, dulu. kalau nggak bisa dengerin saya turunin ganti yang lain. Sebentar Pura-pura dulu. ini nih biar malu mau turun Pak Ustadz. Jadi Kelihatan nggak bisa baca. nggak Oke, biarin, bisa biarin. sejarah. jangankan di zaman Nabi Muhammad. Nah, ayat yang tai hari Bang Budboy, raya aja baru Bang denger Budboy, dia tuh Bang Budboy, kaget diam dulu. makanya. Bang Budboy mohon izin, Bang Kita Budboy, dengarkan Kang dulu Erwin. narasi Lanjut. dari abang Yang Kang kita Erwin. teman-teman. Yuk. Oke, Pak silakan Hendra bro. dengerin dulu, kalau nggak dengerin saya turunin. Pak Hendra dengerin Gini dulu, loh. kalau nggak saya turunin. Saya ganti yang lain. Makanya kan jangankan yang kamu boneka dari satu, mungkin kalau kamu bawa Al-Quran di ayat di An-Nisa ya kan, nanti lari ke Nabi Muhammad ya kan. Jangankan di zaman dulu ya kan. Yang seharusnya kamu pikirkan itu di dalam Bible kamu ada yang menikah sampai 1000 sampai 700 itu yang kamu 100. protes. Dia nggak Sampai ngerti. seri- Kelihatan nggak pernah. sampai Bang Budboy, Bang Budboy diam dulu. Bang Budboy diam Iya, dulu, iya. biar selesai dulu. Sampai 1000 sampai 700 itu yang kamu protes. Bahkan hasil dari pernikahan poligami itu menghasilkan kelahiran Tuhanmu. Itu loh. Itu yang seharusnya kamu kritik. Kenapa di dalam Bible ada yang menikah sampai 1000? Nggak kamu pertanyakan. Bahkan kamu sebentar. Bahkan kamu tidak pernah melihat, ibarat orang tuh lihat tengkuk kamu sendiri. 1000 nggak kamu pertanyakan. Nah, pernikahan itu halal, sah, Ya. tidak haram. Nah, pada saat kamu mengatakan kalau memang ajaran itu suci, ajaran itu begini, ya, kenapa kamu terus mempertanyakan pernikahan itu sesuatu yang sakral dan suci? Bukan haram, bukan maksiat. Gitu loh. Ya, benar. Itu benar. Itu saya bilang. Tapi kenapa Anda saya bukan mengatakan yang terjadi di Indonesia lah, Pak Bro. Anda pun nggak berani on cam kan? Oh, kalau masalah on Tadi sudah on cam, Berani Abang. on cam. Dari tadi emang nggak melotot, emang matamu tadi nggak melotot. Dasar kau Ini baru. pendusta. Kalau gini kan Dasar baru enak. pendusta kau. Kalau Dari ini tadi kalau juga ini on penipu cam. itu loh. Bohong. Sebentar aja lo tadi Bapak ini on cam. ya Saya udah. dari tadi on cam. Lai mampu anggur kamu nih. Jadi Bukan, Pak mabuk Bro, telek sudah ini. Ini udah mabuk telek ini sudah. Iya, tai menebus dosa itu dibakar dulu nanti. sebentar aja tadi Pak Bro ini on cam kalau masalah itu. Saya dari tadi. Saya tiap hari on cam, Bro. Di sini kamu Karena salah bukan masuk. Kalau Kamu membahas belajar, begini kan belajar. gini, Gitu. kalau membahas begini kan memang bagusnya on cam biar tahu. Nah, iya nggak usah kamu Yang ajarin. sebenarnya. Ini udah lama semua orang lama. Kalau mau belajar, Iya, setidaknya Anda berani menunjukkan jati diri Anda. Jangan kemana-mana kalau diskusi. Gini ya. Sekarang gini ya. Kita bahas ya. Kalau kamu membahas tentang pernikahan ya, saya di Al-Qur'an itu disebutkan poligami. Sebentar. Poligami itu solusi bukan kewajiban, tetapi mengatur bahwasanya manusia ini Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu atas manusia yang memiliki kelebihan keinginan atau apa dan kemampuan bisa adil. Nah, ini kemahatauan Allah. Sehingga manusia ini diatur bagi yang mampu adil, bagi yang tidak mampu cukup satu saja. Tetapi pertanyaan bagi orang Kristen, adakah peraturan di dalam Bible itu sendiri tentang mengatur pernikahan cukup satu saja? Kalau lebih dari satu bagaimana? Bagaimana caranya hubungan yang sah? No, tidak ada. Kami sah, ada sakral loh, sakral. Di mana Ada dalilnya? pranikah. Silakan, di mana dalilnya? Bukan datanya. Di mana dalilnya? Tapi sebelum Pak Hendra menjawab, ini juga perlu diketahui sama teman-teman gitu ya. Apakah ini oknum atau ini, tapi itu ya Bunda ya. Ini yang sangat miris Bunda, yang sangat miris. Emang Kristen ini adalah perusak peradaban dan juga tata bahasa. Di mana apa? Mereka mengartikan poligami zina. Ada oknum Kristen seperti itu yang menjadi miris Bunda.
mendefinisikan poligami itu zina. Itu kebobrokan Kristen mendefinisikan saudele dewe. Nah ini Tapi makanya gini, teman-teman perlu diketahui ini. Gitu Empina, loh. Lanjut. kalau menurut saya pribadi, Ya, silakan. yang namanya poligami itu bisa tergolong kalau masih ada istrinya, bisa tergolong itu zina juga. Saya jawab. Kan Bunda kan? Bener kan Bunda? Biar gini, Saya Ustaz, biar pribadi. saya jawab, Ustaz. Gini ya. Ini saya pribadi. Sebentar, Bang Indra. Ya, oke. Kita ikuti aja. Saya pribadi ya. Gini, oke. Al-Quran menyebutkan wa in khiftum itu ada aturannya. Tetapi kenapa kamu tidak memprotes pada saat Bible mengatakan marilah kita memuaskan birahi di siang hari, mumpung suamiku tidak di rumah. Kenapa kamu tidak protes? Itu jelas zina loh, maksiat loh, memuaskan birahi. Kalau seandainya suamiku tidak ada di rumah 2 hari berapa trip? 2 hari berapa trip itu? 2 hari berapa trip itu? Itu yang seharusnya kamu pertanyakan. Kenapa marilah kita memuaskan birahi? Jelas-jelas tertulis, gak pernah kamu protes kepada pendeta. Sebentar. Kamu mempertanyakan, saya balikkan, jangan kejang loh ya. Pada saat kamu mengatakan perkawinan, poligami dan sebagainya itu di Al-Quran ada, kamu protes silahkan. Kamu Kristen, kamu pertanyakan nggak apa-apa. Kamu tidak setuju, tidak sepakat silahkan. Tetapi saya mempertanyakan kenapa bukan tidak sepakat dan sebentar. Saya katakan kamu tidak sepakat pun nggak masalah, karena diskusi itu sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi pernahkah kamu bertanya kepada pendeta kenapa ada dalil di dalam Bible marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari mumpung suamiku tidak di rumah? Pernah nggak bertanya sama pendeta? Nggak mungkin. Dan saya tidak pernah. Nah, nggak berani karena itulah zina. Karena itu zina, itu maksiat. Saya ini kan Kristen HKBP. Selama saya di HKBP, saya tidak pernah disahkan itu mempunyai istri 2. Enggak masalah Anda mempertanyakan karena Anda tidak mengimani tentang poligami. Enggak masalah. Saya bertanya, enggak masalah. Saya enggak masalah. Orang Kristen tidak ada seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Kamu bertanya itu fair-fair aja, enggak apa-apa. Karena kamu Kristen. Tapi pernahkah kamu bertanya kepada pendeta, kok ada dalil marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari mumpung suamiku tidak di rumah? Pernah nggak kamu bertanya sama pendeta? Bang, mana berani saja. Enggak, saya tanya sama kamu, pernahkah bertanya kepada pendeta? Loh, sudah saya tanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa warruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika atna alla ta'ulu. Nah, Al-Qur'an ada dalilnya. Dipertanyakan nggak masalah karena poligami itu jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, menikahinya, nikahilah perempuan lain. Sebentar, kamu bertanya tentang poligami. Yang kamu senangi 2, 3 atau 4, akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja. Kami dipertanyakan poligami nggak masalah, tetapi saya ingin bertanya sama kamu, pernahkah kamu bertanya kepada pendeta tentang marilah kita Saya tidak memuaskan pernah birahi? mempertanyakan itu kan. Wah, karena memang kamu nggak pernah baca Bible. Izin Bang Hendra, izin Bang Hendra biar saya masuk bentar ya, biar saya masuk bentar. Izin Bang Hendra, bentar, Bang Spakbor, izin biar saya masuk bentar. Ini ribut tapi saya mau masuk ya. Bang Hendra, coba kalau misalnya bilang orang poligami sadar diri kalian kenapa nggak ikut poligami coba? Ya karena itu larang, ada larangan. Terus yang kenyataannya kalaupun tidak ada larangan atau ini, yang Di mana jelasnya larangannya? Dalilnya mana larangannya?
Ngarang Sebentar lagi, Bapak. Sebentar Enggak, Bapak. di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Karena Larangannya di mana? Di mana dalilnya dalam Bible? Jangan bawa kita menikah pendeta. saja pranikah. Apakah kamu masih mempunyai pacar atau pasangan ini? Tidak Di ada. mana dalilnya? Di mana Ini dalilnya? tadi ada sponsor bentar, tadi ada sponsor. Oh ya Bunda, makasih Bunda mau Bang- izin. Oh Bang ya Indra, Bunda, Bang Indra, sehat-sehat, salam kau bilang buat soal Romo ya poligami. Bunda ya. Salam buat Kau Bunda. bisa langsung. Ya sehat. Izin mohon kemaafan jika ada salah kata Ribut, kata canda. Bang Hendra, Maaf lahir dan batin. Izin turun Sama-sama, dulu, Bunda. monggo dilanjutkan perjuangan kita, masya Allah. Pak Guru Bunda, Bunda, sehat-sehat selalu Bunda ya, panjang umur Bunda. Iya, Tuan host, Tuan Ya, sama-sama. Guru, Pak Guru Candu, dan Abang Da Erwin, Abang Da Spekboard, Siap Bunda. Abang Da Amar, dan termasuk juga Abang kami, tamu kami Abang Da Hendra. Maaf Bunda, makasih ya Bunda. rencana yang ada. Semoga tidak kapok untuk kembali berdiskusi lagi ya. Iya. Bila itu Ya namanya kalau beda argumen kadang ya itulah rumus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar ya. wabarakatuh. Itu kan Bunda udah Sebentar Izin, Bang, ya. izin, Bang. Enggak, Izin, sebentar Bang. Mbak Mbak Ca, sebentar Mbak. Coba satu-satu. Ya, coba, Mbak. Islam tentang poligami tidak ada yang beda narasi. Jangan fitnah. Semua umat Islam tentang poligami pasti dalilnya An-Nisa ayat 3. Tidak ada yang berbeda. Kalau kamu mengatakan ditanya berbeda-beda penjelasan tentang poligami, kamu salah tempat bertanya. Karena kamu tanya sama Edis. Gitu loh. Bukan, saya Izin Bang Erwin, izin Bang Erwin. Pak Hendra, kenapa sih kau ini tanya-tanya poligami dalam Islam? Islam itu ngatur tentang poligami kami, tapi kalau kamu nggak diatur, Salomo punya 700 istri, tambah 300 gundi. Itu kamu kenapa nggak ikut? Lah, Daud Bang punya Amar banyak monitor istri, nggak? tambah gundi. Bang Amar monitor nggak Bang Amar? Monitor Bang jadi Amar. gini Kak. Ya, Nggak monitor ya? seandainya lah ini aku punya istri pertama, kedua, ketiga, aku bisa biayain itu semua. Ya kan? Apakah Anda berpikir dengan saya membiayain itu apakah bisa sampai seterusnya? Kadang kan hidup itu kan kadang di bawah, di ini, di atas, di ini. Nggak dengar penjelasannya. Al-Quran itu mengatakan jikalau ya kan kamu tidak mampu berbuat adil, cukup satu saja. Jelas loh. Oke, satu. Sekarang dia mencukupi, dibuat 3. Padahal enggak begitu lama. Jikalau tidak mampu adil, cukup satu saja. Sudah Berarti yang jelas 3 loh. dibuang. Ya, berarti kalau udah tidak mampu, yang 3 dibuang. Gini loh Bang, saya kasih tahu ya. Manusia ini mampu adil nih, mampu. Oke. Nikah 1 bertambah 1. Oke. Perhatikan ya, poligami itu menikah lagi, bukan meninggalkan yang lama. Menambah, sebentar, poligami itu menambah jumlah istri dengan ikatan yang sah. Jikalau tidak mampu adil, nggak usah nikah lagi, ya cukup satu saja istri yang dipunyai saja gitu loh. Yang ke depannya ini loh Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya menikah lah dulu. Pertama, kedua, ketiga, ketika saya mampu. Nah sekarang udah 4 istri saya ini. Saya udah bingung lah ini kan. Kalau bingung berarti nggak mampu, berarti gitu loh. Iya. Tapi gini, Pak Hendra, ada ini loh Pak Ustadz. Contohnya udah gaji tadi saya udah 50 dijelaskan. juta. Ada Sudah ini, dijelaskan itu. enggak, ini apa namanya enggak berkembang ini diskusi. Nggak berkembang, ya, betul, Karena betul. udah dijelaskan. Karena Assalamualaikum sudah dijelaskan. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan gitu loh. Tapi tetap muter aja, kita enggak berkembang diskusi sebentar nanti dulu. saja. Santai, pelan-pelan. Pak Ustadz bro,